di charge keluar asapnya. Tapi kita diakalin, dipancing pakai NIMH. Jangan. Welcome back to Siput Hutan. Sekarang kita ngomong kebudayaan RC part 2 ya. Part 2 itu intinya kenapa charger yang ini. Kalau kalian belum nonton part 1, tonton dulu ya. Itu penting. Jadi kita akan singkirin semua barang charger-chargernya yang ada cuman part ini doang. Dua ini doang. Oke, jadi kenapa kok pakai charger Sky RC ya? S60 atau S65 terserah, tapi dua ini adalah fiturnya sama ya, persis ya. Ada beda. Dua ini adalah sesuatu yang menurut kami oke lah ya. Jadi kita akan butuh nyalain dia. Kita sudah bersama dengan Pak Listrik, kita akan tancapkan dia. Set. Begitu ditancap langsung ada bunyi pip. Nah, ketika pip, dia itu siap dipergunakan. Kenapa sih kok harus pakai charger yang ini ya? Charger ini itu punya fitur yang banyak ya. Speknya kan dia tuh basic ya. Yang pertama ada LiPo-Bat. Ya, ini untuk ngecas semua produk Lipo. Terus ada Live-Bat. Ini untuk baterai dengan genre Live. Lalu ada Li-Io. Ini adalah untuk Li-Ion. Sama. Li-HV. Ini juga ada untuk program baterai Li-HV. Baterai ini banyak banget. Ini sebenarnya bukan smart charging khusus buat RC. Tapi buat banyak hal. Mulai dari mobil-mobilan kalian dan mobil beneran kalian. Sebenarnya gitu. Terus ada NIMH. Apa NIMH? Yaitu untuk baterai nikel. Terus ada NICD ya, itu untuk nikel juga sama, cuman dia beda pergunaan. Terus ada PB. Nah, PB ini baterai yang besar, pelumbung. Terus ada baterai meter. Nah, baterai meter itu adalah untuk melihat sebenarnya posisi baterainya, dan ada baterai resistan. Ya, ini untuk melihat resistan dari baterainya ya. Resistan ini sering dipermasalahkan ya. Ada yang bilang gini gitu ya. Perlu studi lanjut dan ilmu kungfu level tinggi lagi ya. Kita mesti semedi lagi loh ya. Terus ada sistem setting di sini. Sistem setting buat ngecek banyak hal, mulai dari parameter, protektif, suhu, sensor dan lain sebagainya bisa kalian atur di sistem setting. Terus ada memori. Nah, kita sekarang kembali ke Lipo baterai. Kenapa kok kita saranin ini? Karena kita menggunakan baterai mostly itu kan lithium power atau Lipo ya. Jadi kita masuk ke menu yang ini. Lalu kita tekan start seperti ini. Oke. Di sini nanti ditunjukin sama dia ampere itu kecepatan dia ngecharge. 7,4 V atau 2S itu tipe baterai yang kalian mau charge. Di sini metode pengechargean ada menggunakan Lipo Balance. Sebenarnya banyak tipe lain ya. Lipo Balance, Lipo Charge, ya, Lipo Fast Charge. Nah, terus ada Lipo Storage. Nah, ini yang penting ini. Terus ada Lipo Discharge. Nah, ini yang penting ini lebih penting dari storage ini. Dan ada kembali lagi ke Lipo Balance. Baterai ini apa yang terjadi kalau tidak balance? Tidak apa-apa. Cuman tidak prima. Jadi misalnya baterai ini dipakai main biasanya bisa 2 jam atau 3 jam gitu ya, 3 jam. Kalau baterainya nggak balance ya nggak sampai 3 jam, baterainya habis. Rebutan. Kalau terjadi rebutan biasanya ada korban jiwa ya keren Pak ya. Nah kalau rebutan selnya korban jiwa berarti selnya bisa habis keren Pak ya. Apa yang terjadi jika selnya habis? Meledak. Melembung. Terbakar. Ya sebelum terbakar dia kembung dulu dan itu sudah pasti kalian takut, sudah pasti kalian nggak enak. Lipo itu bahayanya di situ. Betul. Jadi kalau voltnya tuh kurang dari 3,6, itu dia riskan untuk mulai reaksi ya, panas atau apa. Jadi gitu. Hati-hati. Nah, itu Lipo Balance. Nah, kenapa kok ngecas pakai Lipo Balance? Biar balance terus. Nah, sebetulnya nggak harus di balance terus ya. Jadi misalnya kalau terburu-buru main gitu langsung fast charge saja langsung bisa. Betul. Jadi buat teman-teman semua nggak selalu pakai Lipo Balance, nggak selalu. Tapi kenapa kok kita berdua kalau ditanyain orang baik WA ya atau langsung telepon nanya
langsung kita bilang suruh pakai lipo balance. Ya, lebih aman ya. Kenapa? Itu supaya memastikan baterai itu balance. Nggak 2 kali kerja gitu loh. Sudah pasti ini jalan utama satu-satunya menuju keselamatan. Betul ya? Mulai tertoksik kita. Itulah fungsinya. Sebenarnya ya nggak harus balance. Kalian bisa pakai lipo charge. Apa bedanya? Lipo charge lebih cepat dari lipo balance. Kalau kalian butuh ngebut lagi, kalian bisa pilih lipo fast charge. Lebih cepat lagi. Kalau baterai kalian, terus ada yang bilang, oh sering pakai lipo charge sama lipo fast charge itu bikin nggak balance. Kita jawab enggak. Yang bikin nggak balance itu ya pemakaian baterainya sendiri, kualitas baterainya melepaskan voltase dan ampere, lalu juga pemakaian elektronik yang digunain. Jadi jangan nyalain ininya. Kalau ininya nggak ada salah. Baterai kalian balance nggak ada hubungannya. Tetapi kita saranin selalu pakai lipo balance. Toh lipo balance untuk 5000 ampere ya buat kalian semua ya. Lari 3,5 ampere aja ya. 3,5 ampere ya untuk baterai 5000 ampere itu nggak ada sejam penuh loh katanya. Itu kan gini. Udah cukup. Hitungannya kalau 5000 itu kalau 5 ampere itu 1 jam. Ya. Tapi kan ini sudah bukan habis, bukan betul, nggak mungkin nol. Bukan 35% lah. Ya. 35%. Menurut kami ngecas nggak sampai 1 jam itu udah cukup cepat gitu loh. Kalau bisa diperlambat lagi ya lebih baik. Kenapa ya? Karena yang lambat itu pasti lebih baik daripada yang cepat. Yang penting C-nya ya. Kalau C-nya besar itu aman kalau di full charge, maksudnya di speed-nya ditinggikan. Betul. Tapi kalau C-nya rendah, jadi misalnya 10C ya 20 atau saya biasanya pakai minimum 50 ya. Kita 50 sih. 50 sampai 100. Jadi itu bisa cepat. Bisa cepat. Jadi itu benar banget. Jadi memang nggak harus pilihannya itu. Cepat itu biasanya kalau untuk lomba ya. Jadi begitu lomba langsung charge lagi. Kalau mau hemat baterainya nggak banyak, jadi bisa langsung pakai cara di fast charge. Dari sini itu kalian bisa menentukan sebenarnya pola-polanya. Tapi kalau kalian main RC Adventure kan rata-rata udah pasti prepare ya. Ini malam sudah tahu kalau besok kita mau main. Ya jadi budayakanlah ya menggunakan lipo balance. Tadi kan kita sudah bahas lipo balance. Kita sekarang bahas lipo charge sudah, fast charge juga sudah, ya. Terus ada lipo storage. Itu sih fast charge lain-lainnya itu ya. Ini mungkin untuk kebiasaan kami. Saya 1 ampere, nggak peduli baterainya itu berapapun juga. Kan mesti ada hitungannya, tapi supaya nggak ribet, nggak mikiri ya 1 ampere itu aman, bagus, cepat ya. Kalau saya mentok 3,5 kalau cepet-cepet. Saya nggak pernah cepet-cepet. Itulah juga alasan patokannya. Ya, itu patokan safety lah ya. Nah, juga dengan mutu dari charger itu yang menentukan bisa cepat enggak dia. Cepat aman atau enggak. Nah, kalau di sini meskipun ditaruh 6 ampere, kalau baterainya enggak mampu dia turun sendiri. Betul, karena ini sudah termasuk smart charging. Ya. Itulah kenapa kita ya, saya dan Om Gunawan dan tim Sipudutan semua, itu chargernya pasti lebih dari 1. Meskipun ada box paralel yang bisa buat ngecas banyak, ya. Nggak bisa. Alat ini bisa. Ada sekarang. Jadi kan ada terminal box itu disambungin ya. Baterainya nyambung semua, nanti disambungin semua ngecasnya satu baterai. Pakai 1. Oh. Nah, tapi itu menurut saya loh ya. Rebutan. Nanti kalau keluar asap itu. Soalnya ini ada yang 2. Iya, ada yang 2. Nah, ACC main RC bisa dicabut permanen itu sampai kalau keluar asap di rumah ya. Itu jadi agak bahaya ya. Karena charger yang mahal-mahal pun ya maksimum 2. Itu kontrol IC-nya 2 semacam seolah-olah ini 2 dijadikan 1. Maksimum 2 loh. Ya, kan ada tuh yang terminal itu yang isi ngecas baterai 5 langsung gitu loh. Ya karena kami berdua tahu lah ngecas baterai itu riskan ya. Yang pertama riskan, bahaya, terus kedua bosenin ya. Cuman gitu doang ya dan sebagainya. Oleh karena itu minimal kalau satu user 1 lah ya. Kalau RC-nya banyak kita kan beregu ya. Sekali ngecas. Ya, saya mau ingatkan kalau bisa banyak ya kita pakai safety tempat yang lipo bag. Betul. Lipo bag itu tas buat bawa baterai lipo ini. Dan untuk ngecas saya biasanya juga ya masukkan ke dimasukkan di situ juga. Supaya kalau ditinggal atau apa. Kalau mau ya di teras. Nah, jangan dalam rumah. Ya, tapi ada guyonannya itu percuma bagi itu ya. Kenapa semua mobil sama
Karena Biasanya saya bawa, dia nggak bawa, pakai kantongnya kresek. Mas Hafid itu pakai lipo bag, ya. Om Gunawan pakai lipo bag. Rextor juga pakai lipo bag, ya. Ivan, ya, bawa baterai, sudah berani pakai soft package ya, bukan hard package. Pakai kresek goodie bag minuman kopi itu loh. Tapi itu relatif lah sob, itu relatif. Kenapa? Karena saya pun yakin dan saya tuh meskipun bawanya kresek kayak gini ya, saya nggak pernah jadiin satu dengan barang lain. Itu safety yang penting. Sama aja kalau nggak boleh kena. Iya, sama aja. tajam. Iya, sama aja kalau kamu pakai lipo bag tapi obengnya mau taruh di dalam lipo bag. Itu ya konslet. Ngeri, bosku. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang di sini ada lipo storage. Nah, apa sih lipo storage itu? Ya, untuk menjaga supaya itu disimpan ya. Voltnya sudah ditentukan nama charger ini 3,8. Betul. Dan itu bisa diganti-ganti rasanya. Betul. Cuma saya tetap mengikuti prosedur 3,8. Jadi kalau dia habis sampai 3,6, dia kembali ke 3,8. Tapi kalau udah jadi main misalnya atau baterainya masih 4,1 atau 4 volt per apa? 4 volt per sel. Ya. Per sel itu dia turun sendiri jadi 3,8. Maksudnya 3,8 itu per sel ya. Jadi nggak peduli 3S, 4S, 2S. Yang penting itu per selnya. Lipo storage itu adalah untuk metode penyimpanan. Jadi baterai itu ketika disimpan itu baiknya di voltase sekitar 38%. Baiknya ya. 35 sampai 38%. Pro dan kontra, kita bertiga, saya Om Gun sama Rexstar, itu cea-ceaan. Jadi ya ada begini, ada begitu. Secara prinsip lipo itu tidak boleh 0. Oleh karena itu jangan 0, 2 aja sudah. Iya. Bahaya. Oleh karena itu kalau di storage dia itu naik ke 3,8 ya. Jadi problemnya baterai misalnya 3 di bawah 3 volt. Dia sudah tidak mau untuk di charge di lipo. Ya. Kenapa? Karena itu ada batas safety-nya, ada protect-nya. Kenapa kok seperti barang itu? Itu sudah tidak boleh dipakai. Betul. Barang itu sudah dianggap drain. Dan ketika drain takutnya sel itu ada yang nempel, di charge keluar asapnya. Tapi kita diakalin. Dipancing pakai NIMH. Jangan. Ya itu bisa. Ya, jangan, enggak boleh. Itu aduh, itu lebih baik baterainya yang rusak itu kasihkan saya. Nanti kita kirim lagi, kita pancingin. Jadi waktu mancing itu biar kita aja yang mancing gitu loh. Enggak ada biaya kok, enggak ada biaya. Ongkos kirim tanggungin sendiri. Ya. Takutnya terbakar. Terus lipo storage itu dikunci di area segitu. Kenapa? Karena lipo ini adalah benda kecil yang sangat mudah terbakar. Ini adalah benda yang berbahaya, sob. Ini kalau ditutup buanter di meja gini, deduak. Saya pribadi tidak berani. Kalau kalian berani, silakan. Kamu berani nggak? Nggak. Oke. Jadi kenapa? Jadi dia itu tidak boleh habis. Kalau habis ya nggak boleh kebentuk, nggak boleh ditusuk. Ya, kalau ditusuk itu tidak apa-apa. Kalau misalnya pakai bambu atau apa kemungkinan ya. Tapi maksudnya kalau pakai obeng atau apa itu pasti konslet. Dia itu tidak boleh sampai habis. Jadi dia tuh harus ada isinya. Lantas kalau kepenuhan, ya namanya barang safety ya, itu kalau ada apa-apa jadi lebih berbahaya. Contoh, baterai lipo ini berapa? 2200 ya. Ini konslet. Posisi 2200 ini terisi 100%. Otomatis asapnya, apinya ya, nggak mungkin keluar api ya, keluar asap ya. Asap. Itu jauh lebih banyak. Api ya. Terus keluar api ya, karena panas ya. Daripada 2200 yang sudah tinggal 30%. Nah, jadi kalau memang disimpan, disaranin jangan penuh. Kenapa? Nggak safety. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada problem nanti selnya keluar air ya, tegangan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya lipo itu perlu di storage atau enggak, karena di chargernya ini ada tulisannya ya, jawabannya itu sangat perlu di storage. Kalau kalian baca di jurnal ya yang membahas masalah teknologi lipo itu sendiri ya, tentu saja di situ tuh ya ada aturan storage. Kenapa ya? Karena ini aja dibuat aturan storage. Tapi jurnalnya mungkin tebalnya se-yellow pages ya. Kalau kalian lihat baca ya silakan. Kapan baterai itu harus di storage? Kapan kira Pak? Ya waktu setelah selesai main. Nah, setelah bermain, kepake nggak kepake, baterai yang sudah kalian pakai semua harus ditancepin ulang ke sini satu persatu antri. Tapi boleh juga dicek pakai baterai checker ya. Betul. Kalau ansala 3,6 sampai 3,8 ya sudah. Nggak usah storage lagi. Betul. Karena ketika baterai itu sudah diambang batasnya ya untuk storage, mungkin ditancepin storage ini mungkin
nggak sampai 1 menit sudah bilang storage. Tapi kalau baterainya ini penuh, otomatis lama dan kita juga bisa ngeset ampernya storage ini mau seberapa. Nah, drain untuk baterai itu charger mahal sama charger murah beda. Kalau charger mahal, bukan mahal, maksudnya charger kualitas bagus, itu storage-nya dia pelan. Kalau misalnya dipercepat dia sampai maksimumnya. Betul. Jadi misalnya storage-nya saya taruh 5 ampere, dia nggak mau. Kalau dia langsung ya mungkin 1 berapa ampere, turun terus sampai 0, berapa. Betul. Baru mati. Oleh karena itu untuk LiPo storage kalian bisa set di 3 atau 5 ampere itu aman. Charger juga seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu. Oke, paham ya? Setiap kali habis main, pakai nggak pakai baterai di storage. Lebih bagus storage, aman. Ya, kalau besoknya masih 2 main. hari. Ya, kalau besoknya masih main ya sampai 3 hari lah. 2 hari lah, aturan 3 hari lah. 2 hari, aturannya 2 hari. Ya, anggapnya 3 hari lah, anggapnya 3 hari ya. Masih tawar-tawaran gitu. Ya intinya kalau sudah ya di atas 2 atau 3 hari lah, itu lebih baik di storage. Tapi kalau besok masih ada etapa kedua ya, jangan di storage, yang lama langsung dicas. Ya. Jangan nanti kamu ikut cipututan. Oke, ini saya selesai main, saya storage semua. Besok mau main lagi, charge lagi. Itu ya enggak apa-apa sih, cuman karena baterai umurnya dari berapa kali? Dari berapa cycle-nya itu menentukan R. Tapi ya itu jauh lah, Sob. Itu kamu nggak apa-apa, cuman ya kamu capek sendiri nanti karena ngecasnya itu rasanya double gitu loh. Storage itu ya nggak cepet, nggak sebentar. Ngecas itu juga ya lumayan gitu loh. Nah, oleh karena itu 2 sampai 3 hari nggak dipakai, ya kalian storage. Di luar itu ya pastiin nyimpennya juga bener, tidak terpapar matahari langsung. Kalau mau awet bagus yang ngikutin aturan. Pakai LiPo bag. Nggak boleh males. Bukan maksudnya supaya baterainya awet ya. Meskipun baterai mutu nggak terlalu bagus, itu dengan perawatan yang bagus akan lebih panjang umurnya. Itu mungkin yang paling perlu ya. Gunawan, keren Pak. Rekor pakai baterai Cinaan berapa lama keren Pak? Ya saya sementara belum ada yang rusak ya. Belum ada yang rusak ya? Meskipun baterai jelek. Seperti itu. 6 tahun, 7 tahun. Wih, 1 baterai itu ya? Iya. Makanya storage dan baterai mau biar awet. Oke, next kita masuk ke LiPo discharge. Ayo, LiPo discharge ini apa yo? Untuk ngabisin. Perlu nggak dihabisin? Kadang perlu kalau sudah problem. Problem bagaimana? Jadi maksudnya untuk balance-nya sudah nggak bisa apa itu biasanya di recycle. Itu rasanya kalau charge ini ada berapa cycle. Jadi dihabisin, dihabisin, diisi. Jadi LiPo seperti NIMH. Betul. LiPo discharge. Memori, enggak salah itu ngatur memori. Ya, ada yang bisa dipakai demikian. Tapi LiPo discharge itu adalah kondisi di mana baterai ini dihabisin sampai habis. Tujuannya apa? Enggak terbakar ya? Nah, itu betul. Pertanyaan berikutnya tujuannya apa? Tujuannya adalah jika baterai itu terjadi sebuah problem. Baterai itu mau dilepas atau mau diapa, itu sebaiknya di discharge. Dan nanti waktu mau dirakit ya. Jadi kalau dibongkar-bongkar ini ya, kepingannya, waktu mau dirakit, dicas sendiri-sendiri dulu, baru dirakit. Itu meminimalisir banget. Yang kedua, ketika kita punya masalah dengan balancernya baterai ini, discharge itu memang bisa jadi teori penyembuh. Cuman, untuk membangunkan baterai yang sudah discharge, itu harus menggunakan mode NIMH. Itu perlu trik-trik khusus lah. Kalian bisa googling, kalian bisa tanya ke kita, nanti kita jawab. Cuman kita kalau ngajarin langsung kok rasanya enggak ya. Nanti takutnya salah. Horor gitu loh. Karena itu butuh pengalaman gitu loh. Baterainya ngecharge-nya waktu NIMH itu juga dilihat berapa detik, dipegang ya itu kalau kelamaan juga problem. Oleh karena itu ya, dari menu-menu ini tadi ya, ini itu sudah menunjukkan bahwa dia itu adalah charger yang kompeten untuk kita pakai dan kita punya di dalam rumah. Karena apa? Ya karena semua baterai LiPo bisa, aki mobil juga bisa, kalau kalian punya kabelnya dan lain sebagainya. Jadi ini tuh lebih ke arah peralatan penunjang elektronik support rumah nih ya. Yang harus punya ya. Karena buat banyak hal, multifungsi lah. Iya, multifunction, bukan buat NIMH juga sama. NIMH baterai yang betul. AA itu. Iya, kalian pakai ini juga bisa. Kalian tinggal bikinin tray-nya lagi. Selama kalian menggunakan rechargeable, apapun itu, aki,
mau baterai, mau sel, mau apalah, dia ini bisa semua. Jadi banyak banget fungsinya dan bagus banget. Otomatis dengan harganya dia yang 500 sampai 600 ribu, kita bilang ini worth it banget gitu loh. Karena kalau kalian lihat di episode yang pertama ya, ada charger ekstrim itu ya. Ini dulu itu 1,5 juta belum power supply loh. Gitu loh. Ini mahal. Dan ini sama. Malahan ini sekarang sistemnya banyak di-upgrade, jadi dia bisa ngecas beberapa produk yang lain. Jadi ya udah sangat diuntungkan ya dengan adanya Sky RC ini. Bukan karena kita jual Sky RC terus kita nunjukin ini, bukan ya. Kita cuma menunjukkan bahwa kita sebagai penjual itu juga nggak pengen repot ya, Keren Pak ya. Kalau kita jual yang ini dan kita yakinin ini benar-benar asli dan nggak ngerepotin orang ya seharusnya udah cukup ya. Oleh karena itu kita saranin ke situ. Jadi budayakan storage itu penting ya. Terus memperhatikan balance itu juga penting. Ya kalau kami berdua sih pastiin kalian storage. Terus kalau ngecas pastiin pakai lipo balance. Jadi itu sudah pasti menjaga keawetan dan sirkulasi dari bateraimu sendiri, betul ya? Kalau mau cepat itu yang C-nya itu nanti mungkin episode yang selanjutnya ya. Jadi C berapa ampere itu ada. Ada tolak ukurnya. Kalau memang kalian perlu dibikinin itu, tulis saja di kolom komen. Langsung kita bikinin. Oke sob, jadi sekian dulu tips yang bisa kami bagi seputar kebudayaan bermain RC. Wah, baru lagi nih. Lah tapi bener tuh ya. Jadi budayakan storage ya. Budayakan balance ya, karena dari situ pakai lipo bag. Karena dari situ baterai kalian juga awet-awet semua. Oke. Terima kasih buat kalian yang nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya. Share karena sharing itu penting, and leave a comment for everything you want to ask. Sampai ketemu lagi and bye-bye.